Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramdhani dengan NIM B2206037, Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kebidanan di Universitas Migabuana Malopo. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang ukuran lingkar kepala pada bayi, yang dimana tugas video ini sebagai pengganti dari ujian akhir semester kami. Langsung saja saya akan membahas materi mengenai tentang lingkar kepala pada bayi. Bayi yang baru dilahirkan itu suatu proses awal dari kehidupan manusia. Manusia masih dikatakan bayi apabila usianya kurang dari 1 tahun, dan untuk mengetahui seorang bayi itu sehat atau tidak diperlukan dengan beberapa penelitian atau pengukuran, diantaranya adalah seperti lingkar kepala pada bayi. Nah, adapun itu, tak banyak orang tua yang menyadari bahwa ukuran lingkar kepala pada bayi juga mencerminkan volume otak yang merupakan hal penting untuk selalu dipantau oleh ibu, yang dimana pertumbuhan ini diperlukan untuk melihat apakah otak bayi yang tumbuh dan berkembang ini secara normal ataupun tidak normal. Beberapa ahli kesehatan dalam dokter anak ini menyarankan bahwa pemeriksaan lingkar kepala pada bayi itu dilakukan secara berkala hingga anak berusia 2 tahun. Pengukuran lingkar kepala adalah salah satu bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin pada bayi. Nah, di sini sebagai orang tua kita perlu mengetahui tentang ukuran lingkar kepala balita normal. Tidak perlu orang tua sebagai bidan juga perlu mengetahui hal tersebut, sebab ukuran yang terlalu kecil atau terlalu besar bisa mengindikasikan adanya masalah seperti kondisi mikrosefali atau makrosefali. Nah, bayi yang lahir cukup bulan kemungkinan memiliki lingkar kepala berukuran sekitar 34,9 cm saat lahir. Namun, pengukuran ini dilakukan hanya beberapa hari setelah lahir. Sekitar usia 1 bulan, lingkar kepala anak naik menjadi 38,1 cm. Akan ada perbedaan antara pengukuran pada laki-laki dan lingkar kepala pada perempuan di usia yang sama, yang mana biasanya besar yang sama kepala antara laki-laki dengan perempuan. Namun faktor seperti keturunan dan genetik juga bisa berdampak pada ukuran kepala bayi. Nah, adapun itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang ukuran lingkar kepala pada bayi. Nah, berikut ini adalah ukuran lingkar kepala pada bayi. Yang pertama, lingkar kepala bayi perempuan yang normal, yang dimana usia 0-3 bulan sekitar 34-39,5 cm. Jika pada bulan ketiga ukuran lingkar kepala bayi lebih kecil dari 38 cm atau lebih besar dari 41 cm, maka bisa jadi pertanda adanya masalah kesehatan pada kepala bayi. Nah, lanjut usia 3-6 bulan yaitu 39,5 sampai dengan 42 cm. Lingkar kepala pada bayi usia 6 bulan dapat dikatakan tidak normal jika kurang dari 41 cm atau lebih dari 43,5 cm. Nah, pada usia 6-12 bulan, 42-45 cm. Lingkar kepala pada bayi terbilang tidak normal jika bayi usia 12 bulan ini memiliki lingkar kepala di bawah 44,5 cm atau lebih dari 46 cm. Nah, sementara itu lingkar kepala normal pada bayi laki-laki, yang dimana bayi laki-laki yang usia dari 0-3 bulan, lingkar kepalanya yaitu 34,5 sampai dengan 40,5 cm. Nah, lingkar kepala pada bayi terbilang tidak normal ini jika bayi usia 3 bulan, ukuran lingkar kepalanya kurang dari 39,5 cm atau lebih dari 42 cm. Nah, selanjutnya usia 3-6 bulan, lingkar kepala bayi 40,5 sampai dengan 43 cm. Jika pada bulan ke-6 lingkar kepala bayi kurang dari 42 cm atau lebih dari 45 cm tersebut, maka bisa dikatakan bayi laki-laki tersebut menderita suatu masalah pada kesehatannya. Nah, selanjutnya usia 6-12 tahun, ukuran lingkar kepala pada bayi laki-laki bersekitar 43 sampai dengan 46 cm. Lingkar kepala yang tidak normal saat bayi berusia 12 bulan adalah kurang dari 45 cm atau lebih dari 49,5 cm.
pengukuran lingkar kepala pada bayi tidak selalu menggunakan cara yang sama. Jika si kecil lahir secara prematur, maka terdapat metode untuk perhitungan yang khusus kepada pengukuran kepala bayi pada laki-laki tersebut. Nah, lanjut saya akan menjelaskan lingkar kepala bayi-bayi yang mengalami mikrosefali. Mikrosefali adalah kondisi neurologis yang langka. Bayi atau anak yang mengidapnya memiliki ukuran kepala bayi yang lebih kecil. Nah, terkadang hal ini juga berdampak pada ukuran otaknya. Nah, perkembangan otak yang abnormal kerap terjadi pada bayi dengan kondisi mikrosefali tersebut. Mikrosefali bisa berkembang setelah bayi dilahirkan atau dalam periode tahun pertama kehidupannya. Nah, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kondisi mikrosefali tersebut, yaitu yang pertama, kelainan genetik atau kromosom seperti Down syndrome, infeksi virus selama kehamilan seperti rubella, toksoplasmosis, cacat air, dan Zika, yaitu gizi buruk, anoksia cerebral, yaitu kondisi penurunan pengiriman oksigen ke otak janin. Nah, lanjut, ada juga terhadap paparan ibu hamil terhadap alkohol, racun, dan obat-obatan terlarang, menyebabkan bayi mengalami kelainan otak mikrosefali. Bisa berdampak pada banyak aspek dalam kehidupan bayi dan anak, seperti sulit belajar, berjalan, dan masalah pada keseimbangan, gangguan pendengaran, dan juga penglihatan yang berkurang hingga hiperaktif, yaitu anak kurang aktif. Nah, adapun itu yang terakhir ialah makrosefali, yang dimana makrosefali adalah kebalikan dari mikrosefali. Mikrosefali tadi adalah ukuran kepala bayi yang kecil, sedangkan makro adalah kondisi yang mengacu pada ukuran kepala bayi yang terlalu besar, yang dimana keadaan tersebut bisa dipicu oleh banyak hal, misalnya faktor keturunan atau kelebihan cairan pada otak yang biasa disebut oleh hidrosefalus. Nah, makrosefali juga bisa disebabkan oleh adanya tumor otak, peredaran intrakranial, sindrom genetik, dan kondisi metabolisme tertentu, yaitu infeksi tertentu. Dan lanjut, ada makrosefali dibedakan menjadi dua, yaitu ada makrosefali jinak dan ada makrosefali parah, yang dimana bayi yang dengan makrosefali jinak hanya mengalami gejala pembesaran lingkar kepala. Jadi yang makrosefali jinaknya itu pembesaran lingkar kepala bayi, sedangkan pada kasus yang parah ini dapat memicu pada gangguan seperti keterlambatan perkembangan mental dan pertumbuhan tubuh pada bayi. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah lingkar kepala bayi Anda normal atau tidak, sangat penting untuk periksalah ke dokter anak. Selain untuk mendapatkan hasil yang akurat, dokter juga dapat segera melakukan penanganan terhadap bayi tersebut apabila buah hati Anda terdeteksi mengalami masalah gangguan kesehatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ukuran lingkar kepala pada bayi. Adapun kurang dan lebihnya penjelasan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.